Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah cara memasuki dunia usaha. Perkenalkan, nama saya Irvin Septia Nur Nikmah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Wahyudian Fitriani, yang kedua ada Hanifah Septiana, dan yang ketiga ada Nisa Wardatus Solihah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Wahyudian Fitriani. Baik, yang pertama kita akan mengenal konsep UMKM. UMKM adalah perusahaan yang diperuntukkan untuk kalangan kecil dan menengah. Banyak masyarakat yang fasih dengan sektor ini sebab memang banyak tersebar dan banyak orang yang mendirikannya. Melainkan tak banyak orang yang tahu mengenai pengertian UMKM secara harfiah. Terdapat sebagian pengertian UMKM berdasarkan para ahli, yaitu yang pertama dari Rujito. UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Yang kedua dari Ina Pimiana, UMKM adalah pengembangan kawasan andalan cepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor berpotensi. Yang ketiga dari Adi M. Partono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal yang demikian, dapat disimpulkan bahwa UKM yaitu sebuah usaha yang diwujudkan untuk membangun lapangan kerja baru, sekaligus dapat memulihkan dan menaikkan perekonomian di Indonesia secara cepat. UMKM memiliki fungsi dan peranan utama, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa, kedua sebagai penyerap daya kerja, ketiga memberikan nilai tambah bagi produk lokal, dan yang keempat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UMKM sendiri memberikan banyak dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Bahkan sempat menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, yakni dampak turunnya masa pemerintahan Soeharto. Tercatat pada ketika ini, UMKM mendonasi perekonomian sekitar 61% dan mengabsorpsi sekitar 97% daya kerja. Oleh karena itu, UMKM menjadi sektor usaha utama yang membuat Indonesia terus berkembang. Terdapat kelebihan dari UMKM, yaitu fleksibel, yaitu produk UMKM dapat disesuaikan dengan selera masyarakat di saat itu juga. Lalu yang kedua, menggunakan modal yang kecil, yaitu UMKM dapat didirikan dengan modal tidak banyak, sehingga sangat mudah didirikan oleh pengusaha pemula. Tapi dari kelebihan tersebut terdapat pula kekurangan dari UMKM, yaitu kurangnya sumber daya manusia, terutama yang berkualitas menjadi faktor utama kekurangan UMKM. Lalu yang kedua ada pemasaran yang kurang baik. UMKM lebih memprioritaskan produksi di bawah dibandingkan pemasaran sehingga sulit untuk berkembang. Terdapat kriteria dari UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro, yaitu usaha adalah kekayaan bersih sekitar 500 juta rupiah dan pendapatan tidak lebih dari 300 juta rupiah tiap tahunnya. Yang kedua adalah usaha kecil, yaitu usaha yang bukan merupakan cabang dari usaha utama dengan kekayaan bersih sekitar 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dengan pendapatan hingga 300 juta rupiah hingga 25 miliar setiap tahunnya. Lalu yang ketiga adalah usaha menengah, yaitu usaha yang bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan besar, serta menjadi bagian terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan peraturan.
beberapa jenis-jenis UMKM, yaitu ada usaha fashion yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah thrift shop. Saat ini usaha thrift shop sedang populer karena banyaknya anggapan bahwa dengan melakukan thrift shop, maka akan mengurangi sampah industri dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada usaha kuliner. Salah satu usaha UMKM kuliner adalah usaha market dengan berbagai varian dan rasa yang tentunya dapat menarik minat pembeli. Lalu yang ketiga adalah usaha agribisnis. Usaha ini biasanya dilakukan di kota kecil atau pedesaan, dan banyak cara untuk melakukannya, salah satunya adalah dengan metode hidroponik atau metode Lalu model pengembangan UMKM. UMKM ialah salah satu aspek penting dalam mengoptimalkan perekonomian di Indonesia. Tetapi di kala pandemi COVID-19, UMKM mengalami penurunan baik dari segi keberadaan dan ketertarikan dari konsumen. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini pemerintah sedang gencar untuk melaksanakan pengembangan UMKM supaya cocok dengan perkembangan zaman. Lebih lagi pada taktik pemasaran. Berkembangnya sosial media menjadi alat yang berguna supaya UMKM bisa hadirnya para influencer yang ada di platform Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya adalah besar bagi para UMKM. Lalu selanjutnya saya akan serahkan kepada Fasitnya. Selanjutnya ada manajemen dan strategi kewirausahaan. Apa itu manajemen? Dunia manajemen merumuskan arti efisien dan efektivitas. Saran efektivitas melakukan hal yang benar. Efisiensinya menekankan pada penghematan penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu. Usaha ini dilakukan melalui penerapan konsep dan teori manajemen yang tepat. Sedangkan efektivitas menekankan pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, lakukan dengan menerapkan kepemimpinan dan memilih taktik yang tepat. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen strategisnya, kelangsungan hidup, keamanan, dan memaksimalkan keuntungan. Tujuan lebih nyata, mencapai tujuan, dan tujuan biasanya lebih spesifik dan harus terukur. Adapun juga di sini keuntungan dan kelemahan kewirausahaan. Untungnya di sini ada dana yang terkumpul lebih besar, kemampuan manajemen yang lebih kuat karena dikelola oleh anggota aktif dengan kepemilikan keahlian domain. Kesulitannya menarik dana yang sudah transfer menanam, terutama untuk kepemimpinan sekutu, dan kelemahannya di sini ada kesulitan menarik dana yang sudah ditransfer menanam, terutama untuk kepemimpinan sekutu. Beberapa anggota atau mitra dalam kemitraan perseroan terbatas tidak bertanggung jawab terbatas. Kelangsungan hidup tidak pastinya. Selanjutnya di sini ada pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Adapun juga di sini strategi kewirausahaan yang pertama di sini ada dipilih oleh para pengusaha meskipun sebagian besar beresiko. Setelah strategi pertama berhasil, lanjutkan ke yang berikutnya mempertahankan kepemimpinan besar. Dan strategi yang kedua di sini ada produk pasar atau karakteristik perusahaan industri inovatif. Strategi ini digunakan mengubah produk dan layanan yang ada seperti mengubah manfaat, nilai, dan karakteristik ekonomi lainnya. Dan yang ketiga di sini melibatkan pengembangan keterampilan menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang ada di dalam pasar pertama. Selanjutnya ada kemitraan usaha. Pengertian kemitraan usaha. Kemitraan usaha adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang usaha. Kemitraan usaha dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi para pengusaha karena memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Selain itu, kemitraan juga dapat membantu para pihak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Dengan adanya kerjasama yang efektif, para pihak dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kemitraan. Yang pertama ada general partnership, sebuah bentuk usaha yang terdiri dari dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha bersama.
Para anggota dari General Partnership biasanya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala resiko dan keuntungan dari usaha tersebut. Yang kedua ada Limited Partnership. Anggota yang hanya bertanggung jawab atas sebesar modal yang telah diinvestasikan ke dalam usaha tersebut. Yang ketiga ada kemitraan franchise, yaitu sebuah bentuk kemitraan di mana sebuah perusahaan yang sudah memiliki reputasi baik memberikan hak kepada perusahaan lain untuk menjual produk atau jasa mereka dengan menggunakan merek dan sistem yang sudah teruji. Yang terakhir ada kemitraan kerjasama. Para anggota dari kerjasama biasanya tidak memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan, tetapi saling bertanggung jawab atas segala resiko dan keuntungan dari proyek atau usaha tersebut. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat memulai kemitraan usaha. Yang pertama ada menentukan tujuan dan sasaran kerjasama. Yang kedua ada mencari mitra kerjasama yang tepat. Yang ketiga ada membuat kesepakatan kerjasama yang jelas dan terperinci. Yang keempat ada menjaga hubungan baik dengan mitra kerjasama. Yang kelima ada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kerjasama. Lalu ada keuntungan dari kemitraan usaha. Yang pertama, dia meningkatkan akses pasar yang lebih luas. Yang kedua, dia memperkuat posisi bisnis di pasar. Yang ketiga, ada mengurangi resiko bisnis dengan membagi beban biaya dan resiko. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan produksi dan kapasitas produksi. Yang kelima, ada meningkatkan kemampuan bersaing dengan perusahaan besar dan memperoleh akses terhadap teknologi dan informasi yang lebih baik. Yang keempat, jaringan usaha. Pengertian jaringan usaha, yaitu kerjasama usaha atau hubungan dengan pihak ketiga yang diperlukan untuk menjalankan usaha dengan baik. Jadi bisa mencapai daya saing yang baik agar menuju tujuan yang diinginkan. Next. Manfaat jaringan usaha. Yang pertama, mencapai ekonomi yang baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membangun kekuatan daya saing di pasar. Yang keempat, menyusun kekuatan bersama untuk mengatasi keterbatasan antar perusahaan. Yang kelima, memudahkan dalam mendapatkan informasi pasar. Yang keenam, memudahkan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dimensi jaringan usaha. Yang pertama, fungsi bisnis perusahaan, yaitu antaranya jaringan pemasaran dan jaringan keuangan. Yang kedua, keterkaitan fungsi dan posisi rantai pasokan. Nah, diantaranya kerjasama vertikal dan horizontal. Lalu yang ketiga, kemitraan usaha, diantaranya kemitraan antar UMKM, lalu antara UMKM dengan usaha besar. Lalu yang keempat, soliditas jaringan. Nah, diantaranya jaringan lunak dan jaringan keras. Lalu tujuannya, diantaranya meningkatkan ekonomi pengelolaan usaha dengan tempat dan penempatan harga. Lalu next. Lalu apa saja sih kekurangan jaringan bisnis? Yang pertama, biaya keanggotaan. Yang kedua, komitmen waktu. Yang ketiga, tekanan. Nah, berdasarkan fungsi bisnis perusahaan, yang pertama, jaringan pemasaran. Nah, ada beberapa bagian, yaitu ada dua. Pertama, inti terdiri dari atau pengecer, agen, dan bisa diantaranya. Nah, yang kedua, jaringan penunjang, yaitu pihak ketiga yang bagiannya sebagai penunjang kesuksesan pemasaran. Contohnya di bidang promosi, transportasi, dan informasi pasar, dan bisa lain lagi. Yang kedua, jaringan produksi. Nah, jaringan produksi melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk menjamin proses produksi agar berjalan dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, jaringan keuangan. Jaringan keuangan ini sangat penting, menyangkut kerjasama dengan pihak lain, contohnya
contohnya kerjasama dengan bank atau non-bank. Nah, berdasarkan fungsi dan posisi dalam rantai pasokan. Yang pertama, integrasi horizontal, yaitu integrasi yang dilakukan antara perusahaan yang melakukan fungsi atau layanan yang sejenis. Misalnya, produksi sepatu bekerja sama dengan produsen sepatu. Nah, contohnya seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan posisi harga yang tidak jauh beda dengan perusahaan yang sama dan meningkatkan perekonomian yang sama. Biar adil aja gitu. Nah, yang kedua, integrasi vertikal. Perusahaan melakukan pengendalian yang kuat untuk menjamin pemenuhan pasokan yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan integrasi ke hulu secara eksternal, dalam hal ini perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang tidak sama. Contohnya, supermarket bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan perekonomian bersama lah. Lalu, next. Cara membangun jaringan yang kuat. Yang pertama, kenali bisnisnya. Yang kedua, perhatikan kartu nama pribadi. Yang kedua, bergabung dengan organisasi bisnis lokal. Yang keempat, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, memanfaatkan media sosial. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.